Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi dengan NIM 1862201263. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya ingin mempresentasikan metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Pengertian metodologi penelitian adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Jadi, metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan. Pengertian lain dari metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek atau objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri ataupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Masalah yang dipilih haruslah menampilkan reasonable dalam artian bahwa suatu masalah itu dapat diselidiki secara ilmiah, baik itu sebab atau akibat. Sampai pentingnya rumusan masalah ini pada sebuah penelitian hingga menjadikan rumusan masalah ini adalah setengah dari penelitian itu sendiri. Perumusan masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian. Yang pertama, masalah penelitian. Yang kedua, jenis penelitian. Yang ketiga, variabel yang diteliti. Yang keempat, populasi penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis metodologi penelitian. Ada 2. Yang pertama, metodologi penelitian kuantitatif. Yang kedua, metode kualitatif. Yang pertama, metodologi penelitian kuantitatif, yaitu riset menggunakan data mentah berupa angka yang kemudian diolah menggunakan statistika, dan kemudian diambil kesimpulan dari hipotesis. Salah satu contoh teknik pengumpulan data untuk riset kuantitatif adalah kuesioner. Yang kedua, metode kualitatif. Berdasarkan model rancangan penelitian tahun 2019 yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Selanjutnya, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Ada 3. Yang A, latar belakang masalah. Yang B, tinjauan masalah. Dan yang C, metode penelitian kuantitatif. Latar belakang masalah adalah gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan, yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran yang logis. Yang B, tujuan pustaka adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Literatur dapat bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan narasumber-narasumber lain yang relevan dengan bidang penelitian tertentu. Tinjauan tersebut harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Yang C, metode penelitian kuantitatif ada 5.
Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, yaitu uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas instrumen dilakukan pada saat butir pernyataan yang diuji validitasnya. Instrumen merupakan alat yang dipakai untuk menjabatani antara subjek dan objek. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ialah memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa menggunakan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya, sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Sama sebelumnya dengan penelitian skripsi kuantitatif, ada latar belakang, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Hanya yang membedakan di sini metode penelitian. Di metode penelitian kualitatif hanya ada 4. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, penempatan responden dan informasi penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampel. Yang keempat, teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama, landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertera rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian, karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Kerangka landasan teori terdiri dari konsep serta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan. Teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan berhubungan dengan bidang pengetahuannya yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Manfaat landasan teori sendiri ada 3. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Selanjutnya, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Ini ada 4, yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Skala nominal digunakan untuk memberikan kategori saja, misalnya untuk memberikan simbol, label, lambang, sehingga akan mempermudah pengelompokan data. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating dan tingkatan. Yang ketiga, skala interval. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Yang keempat, skala rasio, ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Selanjutnya, teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling ini ada 2, yang pertama probability sampling, yang kedua non-probability sampling.
Pertama kita bahas yang probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi 4. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang B, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang C, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Yang D, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Selanjutnya yang kedua, non-probability sampling. Di sini ada 6. Pengertian non-probability sampling sendiri ialah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama, yang A, sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang B, sampling kuota. Sampling kuota sendiri adalah teknik untuk menentukan sampel atau populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Selanjutnya yang C, sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang D, sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam sidang kepegawaian saja. Selanjutnya yang S, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian yang F, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk menjadikan sampel, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Selanjutnya, analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data ada 5. Yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel data seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kelima atau yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Metodologi penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, statistik inferensial,
yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Dalam teknik statistik inferensial dibagi menjadi dua. Yang pertama statistik parametris dan yang kedua statistik non-parametris. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio yaitu statistik parametris. Sedangkan statistik non-parametris yaitu yang digunakan untuk menganalisis data nominal ordinal.